Keempat orang ini tampak berbeda dari Jiang Ge. Meskipun Jiang Ge ingin tahu rahasia istana, dia terlalu jauh dari level keempat orang lainnya. Dia tidak akan membiarkan rahasia-rahasia itu menahannya di sini seperti orang-orang lainnya yang tidak akan pernah pergi sampai mereka tiba di istana. Bagus, sangat bagus. Dengan anak ini, kemajuan kita akan jauh lebih cepat. Pria kurus itu memamerkan giginya, tersenyum menjijikkan. Kalau begitu tidak apa-apa, tujuan kita adalah untuk memahami rahasia istana-istana itu. Kudengar istana-istana itu dibangun oleh 5 mantan penguasa kekaisaran dari negara ilahi langit gelap. Mereka menyembunyikan rahasia yang mengguncang dunia. Aku tidak bisa keluar dari tempat ini karena itu. Feng Rao melotot ketiga orang lainnya. Kalian juga penasaran, mungkin. Ketiga lelaki tua itu mengangguk bersamaan. Nak, siapa namamu? Tanya Feng Rao. Xian. Baiklah, Xian, karena Jiang Ge mengalihkan tanggung jawabnya kepadamu, kau akan menggantikannya. Lumayan, lakukan saja apa yang kau lakukan. Hancurkan penghalang yang tersisa. Feng Rao menugaskannya tugas ini secara alami seolah-olah itu sudah jelas. Xian mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu tertawa. Dia berhenti bergerak di dalam penghalang. Ketiga lelaki tua itu menggelapkan wajah mereka. Mengapa kalian tertawa? Alis Feng Rao yang melengkung terangkat. Wajahnya yang ramping menguraikan matanya yang cerah, yang berkilauan dengan cahaya yang dalam dan aneh. Apakah kalian tidak tertarik? Tentu saja, Xian menggelengkan kepalanya beberapa kali dengan lemah. Tetapi aku tidak ingin menjadi orang yang tidak mengerti. Aku ingin tahu mengapa kalian ingin masuk ke sana. Kalian tidak seperti Jiang Ge. Jiang Ge tidak tahu apa yang ada di istana. Kurasa kalian tahu sesuatu. Ya, mungkin kalian tidak dipaksa untuk dipenjara di medan api penyucian ekstrim. Benar. Keempat lainnya mengerutkan kening. Kurasa kalian datang ke medan api penyucian ekstrim sendirian, dengan tujuan untuk mencari daerah terlarang ini. Benarkah? Xian tersenyum dingin. Keempat lainnya terdiam. Feng Rao merenung sejenak lalu menyelidiki. Apakah kamu juga tahu sesuatu? Xian bisa merasakan sesuatu di sini, tetapi dia tetap tenang. Ya, aku seperti kalian semua. Aku datang ke sini untuk tempat khusus ini. Aku membiarkan Jiang Ge menjebakku di sini. Itulah yang aku inginkan. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Haha, aku hanya ingin memastikan. Apakah kamu memiliki token giok? Tidak mudah untuk menipu Feng Rao. Dia mendengus, masing-masing dari kami berlima memiliki token giok. Jiang Ge menyimpan satu. Jika kamu tidak memiliki token giok, bagaimana kamu mengetahuinya? Aku tidak punya token giok itu, Xian menggelengkan kepalanya. Tapi yang dimiliki Jiang Ge berasal dari keluargaku. Keluargaku sudah lama menyimpannya. Setelah keluargaku menolak, token giok itu sudah diwariskan kepada banyak orang sebelum Jiang Ge mendapatkannya. Jiang Ge punya token giok itu tapi dia tidak tahu rahasia sebenarnya. Aku di sini dengan tujuan yang sama seperti kalian. Xian telah memeras otaknya untuk mengarang kebohongan itu. Dia pikir itu bisa berhasil. Memang, kelompok Feng Rao mengubah ekspresi wajah mereka saat mendengarkannya. Mereka tampaknya mempercayainya. Tidak heran mengapa Jiang Ge tidak begitu sabar. Dia tidak tahu banyak. Pria tua kurus itu matanya melotot saat dia mengangguk dengan hati-hati. Jika kita memiliki tujuan yang sama, kita tidak punya banyak waktu untuk berbicara. Rahasia istana-istana itu dapat mengubah struktur Raging Flame Star Area. Orang-orang, lakukan yang terbaik. Feng Rao juga mengangguk. Nak, prioritas kita adalah menyingkirkan penghalang. Kecepatanmu yang cepat juga membantu melonggarkan penghalang di tempat kita. Jika kita terus seperti ini, kita bisa segera masuk ke sana. Tunggu sampai kita menghancurkan penghalang di luar istana. Setelah itu, kita akan bicara. Ketiga orang lainnya mengangguk. Xian merenung sejenak. Dia tidak terus bertengkar dengan mereka. Dia mendapatkan kesimpulan yang diinginkannya. Tim Feng Rao datang ke medan api penyucian ekstrim karena tanah terlarang. Tidak diragukan lagi. Penahanan mereka di bintang api penyucian hanyalah tipuan mereka. Keempat orang itu berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Mereka semua kejam dan ganas. Dengan kemampuan mereka, tidak terlalu sulit untuk membunuh seorang peserta demi mengambil tiket keluar. Mereka berlama-lama di sini untuk sesuatu. Sebuah rahasia yang dapat merestrukturisasi area bintang api mengamuk.
Xian tiba-tiba tertarik padanya. Dia fokus untuk menghancurkan 7 lapisan yang tersisa. Setelah menghancurkan 1 lapisan, dia akan beristirahat dan berbicara dengan keempat orang lainnya. Melalui beberapa percakapan, dia tahu bahwa Feng Rao berasal dari Tanah Hukuman Dewa, tempat paling kacau di seluruh Raging Flame Star area. Statusnya tidak biasa. Pria tua seperti kerangka itu bernama Ganji adalah seorang prajurit dari Kamar Dagang Bintang 9. Dua lainnya bernama Pang Jia dan Handi. Mereka berasal dari Liga Dunia Bawah. Tak satu pun dari mereka berasal dari negara Dewa Langit Gelap yang mengejutkannya. Dengan tujuan yang sama, suasana di antara mereka tampak harmonis tanpa perselisihan sementara penghalang belum terangkat. Karena Xian telah maju dengan cepat, kecepatan hancur dari keempat lainnya menjadi lebih cepat. Segera, hanya ada satu penghalang di depan Xian. Pada saat ini, Feng Rao berkata, kita bisa beristirahat. Xian tetap berada di penghalang seperti air dan menghentikan pekerjaannya. Dia mengambang dalam begitu banyak riak, wajahnya tenang, meskipun dia terkejut, dia tidak mengungkapkannya secara terang-terangan. Tunggu sampai mereka mencapai lapisan terakhir, kita akan bergandengan tangan dan merobek penghalang pada saat yang sama untuk memasuki istana. Feng Rao menatapnya. Beberapa lapisan di tempat kita masih ada. Jika kamu menghancurkannya sekarang, sesuatu akan berubah sesuai dengan itu di tempat kita. Pada saat itu, mungkin kita tidak dapat membuka 5 istana pada saat yang sama, dan kita tidak akan menerima apapun darinya. Ganji, Pang Jia, dan Hendi mengangguk. Xian tidak tahu apa yang dikatakan Feng Rao benar atau tidak. Namun, dia tidak akan mengambil risiko karena dia tidak tahu apa yang tersembunyi di istana-istana itu. Jika dia menerobos masuk ke sana sendirian, dia mungkin akan menghadapi sesuatu yang berbahaya. Karena itu, Xian menghentikan pekerjaannya, terombang-ambing di lapisan seperti air. Dia memejamkan mata untuk memahami apa yang telah dia kumpulkan selama ini untuk menghancurkan penghalang. Xian sedang mempelajari misteri halus dari formasi magis yang membentuk penghalang ini. Setiap formasi magis mengandung kebenaran alam yang berbeda. Cara menguraikan formasi tersebut adalah dengan menelusuri jejak energinya menggunakan pengetahuannya tentang formasi dan penghalang serta kesadaran jiwa untuk memecahkannya. Selama proses ini, Xian memperoleh persepsi yang lebih dalam tentang kekuatan lain di dunia. Meskipun ia tidak bermaksud untuk menggali lebih dalam ketiga kekuatannya Upanishad, ia tetap memperoleh sesuatu secara alami. Xian tetap diam dan mengeluarkan kristal-kristal ilahi untuk memulihkan energinya. Ia menenangkan pikirannya untuk mempelajari keistimewaan kekuatannya dan tidak peduli dengan 3 orang lainnya, yang masih berjuang untuk menghancurkan penghalang mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu yang lama telah berlalu. Hari ini, Feng Rao adalah orang pertama yang mencapai lapisan terakhir. Ia mengembuskan napas dan melotot ke arah Xian, yang sedang bermeditasi. Ia tidak mengatakan apa-apa tetapi mengeluarkan kristal-kristal ilahi untuk memulihkan kekuatannya. Lama setelah itu, 3 orang lainnya juga mencapai lapisan terakhir. Wajah mereka berseri-seri karena mereka sangat bersemangat. Sama seperti Xian dan Feng Rao, 3 orang lainnya tidak tergesa-gesa untuk menghancurkan lapisan terakhir. Mereka diam-diam menggunakan kristal-kristal ilahi untuk memulihkan kekuatan mereka ke puncak. Xian telah memulihkan kekuatannya. Dia mengamati mereka dengan saksama. Wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Dia melihat kehati-hatian mereka. Jelas bahwa mereka sangat bersemangat, tetapi mereka semua mengendalikan dan memulihkan kekuatan mereka hingga ke puncaknya. Niat mereka jelas bagi Xian. Mereka semua tahu bahwa mereka harus menggunakan semua kekuatan di saat berikutnya. Mungkin, setelah mereka menghancurkan lapisan terakhir, hubungan yang harmonis di antara mereka akan hancur selamanya tanpa ada kesempatan untuk bekerja sama lagi. Dia mengerti bahwa begitu semua penghalang dihancurkan, memasuki istana akan memicu pertarungan besar melawan orang-orang ini. Karena dia hanya memiliki basis kultivasi alam Dewa Raja Langit pertama, di antara mereka berlima, dialah yang paling lemah. Xian mengernyitkan alisnya erat-erat. Meskipun Ganji, Pang Jia, dan Handi semuanya berada di langit ketiga alam Dewa Raja, Handi adalah yang terlemah. Waktunya di alam Dewa Raja tidak terlalu lama.
Tiba-tiba, seberkas kesadaran jiwa yang sulit dideteksi menyelinap melalui lapisan yang rusak ke Xian dari Feng Rao. Wanita klan tanda hantu yang eksentrik itu membungkuk dan membuka matanya untuk menatapnya. Pada saat ini, Ganji, Pang Jia, dan Han Di masih memulihkan kekuatan mereka. Mereka tampaknya tidak mengenali gerakan Feng Rao. Kamu seharusnya tidak membalas dengan kesadaran jiwa. Alammu rendah. Jika kamu melepaskan energi jiwamu, mereka dapat segera merasakanmu. Pikiran Feng Rao terus mencapainya. Kamu hanya perlu mendengarkanku. Petik 2. Saat penghalang hancur total saat kita memasuki istana, kita akan mengalami pertempuran yang tak terelakkan. Karena alammu adalah yang terendah, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sana, tetapi saat kita terlibat dalam pertempuran, kamu pasti akan mati terlebih dahulu. Aku punya saran. Begitu kita masuk ke sana, 3 orang lainnya akan segera melancarkan serangan. Kita akan bergandengan tangan. Kau akan membantuku menahan Han Di untuk sementara waktu. Kau tidak perlu ikut bertempur. Tetaplah di luar saja. Kau tidak perlu terburu-buru karena masalah di istana. Meskipun Han Di adalah yang terlemah di antara kita, dia bukanlah seseorang yang bisa kau tangani dengan mudah. Saat aku bilang tahan dia, hadapi dia dengan alat yang bisa kau gunakan untuk menuangkan energimu yang akan kuberikan padamu. Kau tidak perlu repot-repot dengan Ganji dan Pang Jia. Jika aku menang, aku tidak akan melupakan bagianmu. Jika kau setuju, kau harus mengangguk sedikit padaku. Xian menyipitkan matanya, mengamatinya cukup lama. Kemudian dia mengangguk sedikit. Feng Rao membuka bibirnya, membentuk senyuman. Matanya berbinar. Selanjutnya, dia memberitahunya cara menggunakan alat itu. Di antara keempat orang ini, Feng Rao tampaknya memiliki dasar kultivasi yang paling luar biasa. Pemahamannya tentang kekuatan Upanishad adalah yang paling mendalam. Itulah sebabnya dia tidak khawatir bahwa ketiga orang lainnya dapat mendengar pikiran jiwanya yang dikirimkan kepada Xian. Fiuh, Genji mengembuskan napas busuk. Kristal suci di tangannya berubah menjadi debu dan berserakan. Orang tua itu sekarang tampak segar dan sehat. Dia melotot ke arah Feng Rao di sebelahnya. Tiba-tiba, dia membungkuk dan tersenyum, senyumnya layak untuk dipelajari. Dia menatap Feng Rao lalu menyelinap ke arah Xian. Kilatan penghinaan melintas di matanya. Rupanya, dia tidak menganggap Xian sebagai lawan yang setara dengannya. Tak lama kemudian, Pang Jia dan Han Di terbangun. Ketika mereka melihat Feng Rao, mereka tampak takut padanya. Namun, ketika mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xian, ketakutan mereka menghilang. Jelas, seperti Ganji, mereka menganggap Xian bukan ancaman. Ayo pergi, teriak Feng Rao. Xian membungkuk, meletakkan tangannya di lapisan terakhir penghalang. Keempat lainnya juga berusaha memecahkan penghalang terakhir mereka. Xian mengulurkan tangannya, menyentuh penghalang yang bertekstur kayu. Tekstur kayu ajaib itu saling terhubung. Teksturnya berwarna hijau kecoklatan yang lebih mirip hutan lebat. Aura flora menyebar dari penghalang ini. Sambil menutup matanya, Xian merasa seperti sedang berjalan jauh ke dalam hutan yang mewah. Dia bahkan bisa mencium aroma segar pepohonan hijau dan rumput. Dia bisa merasakan napas alam. Potongan-potongan kayu yang tak terhitung jumlahnya menyatu satu sama lain, menciptakan lautan tanaman yang rimbun. Esensi ki kayu meresap kemana-mana dengan tebal dan kuat. Pada saat yang sama, keempat orang lainnya meletakkan tangan mereka di penghalang. Dari arah Feng Rao, cahaya emas terpancar sementara api merah, uap putih, dan ki bumi kuning menyembur keluar dari area Ganji, Pang Jia, dan Han Di. Kekuatan 5 elemen. Sekilas, Xian mengerti bahwa lapisan terakhir ini menyembunyikan misteri 5 elemen. Mereka tampaknya juga saling terhubung. Penghalang 5 elemen, logam, kayu, air, api, dan tanah, selalu dapat menyatu satu sama lain secara ajaib. Penghalang terakhir ini saling terkait di antara istana-istana. Mereka menjaga kekuatan halus 5 elemen yang seimbang. Begitu mereka merusak keseimbangan ini, sesuatu yang berada di luar imajinasi mereka akan terjadi. Xian mengamati tekstur kayu itu sebentar, tetapi dia tidak terburu-buru. Dia menutup matanya dan menenangkan pikirannya untuk merasakan vitalitas magis dari tekstur kayu itu. Tak lama kemudian, sebuah pikiran muncul di kepalanya. Pikirannya berkedip. Upanishad orang mati diaktifkan. Tanah pemakaman jiwa menyebar,
meluas di sebelahnya. Itu menelan hutan mewah yang diciptakan oleh potongan-potongan kayu itu. Energi kayu dipancarkan dari tekstur kayu ajaib itu. Di bawah pengaruh tanah pemakaman jiwa, energi kayu ini diserap secara bertahap. Vitalitas yang kuat dikumpulkan dan dihimpun oleh Xian. Tubuh dewanya tiba-tiba menerima kekuatan hidup yang meningkatkan kekuatannya. Kekuatan halus 5 elemen berubah menjadi sinar energi murni yang memasuki daging dan tulangnya. Penghalang terakhir kekuatan kayu ini larut dengan mudah di bawah kekuatan khususnya Upanishad. Pada kecepatan ini, penghalang terakhir ini akan segera lenyap. Namun, kelompok Feng Rao yang beranggotakan 4 orang itu mendapati diri mereka berjuang. Saat mereka menghancurkan penghalang, wajah mereka muram. Keringat membasahi dahi mereka. Mereka fokus sepenuh hati dan tidak berani terganggu. Kekuatan dalam tubuh dewa mereka terkuras dengan cepat. Xian dapat menghancurkan penghalangnya dengan mudah, tetapi itu merepotkan bagi mereka. Mereka mendesak energi mereka dengan gila-gilaan. Cahaya berkilauan dari waktu ke waktu dari tubuh mereka saat mereka menuangkan energi ke dalam penghalang. Mereka menutup mata untuk merasakan kebocoran penghalang yang akan mereka isi dengan energi mereka. Orang-orang itu tidak mengembangkan kekuatan 5 elemen apapun. Xian tidak dapat menebaknya sebelum mereka melepaskan domain dewa mereka. Namun, dia mengerti bahwa kekuatan mereka semua perkasa dan kejam. Selama mereka gigih, ketika mereka menghabiskan energi penghalang, mereka akan menghabisinya. Saat dia mengamati kelompok Feng Rao, tanah pemakaman jiwanya yang menakjubkan telah menyerap hampir semua energi kayu dari penghalang terakhir. Melihat lapisan terakhir akan segera hancur, Xian tiba-tiba menghentikan aktivitasnya. Domain dewanya menghilang. Dia bersantai dan memperhatikan keempat lainnya. Xian tidak terburu-buru untuk merobek lapisan penghalang terakhir. Dia tidak tahu apa yang ada di 5 tempat atau bahaya yang bersembunyi di sana. Jadi, dia tidak ingin menjadi orang pertama yang melompat ke sana. Seperti yang diingatkan Feng Rao, dia tetap di luar untuk melihat apa yang akan terjadi sebelum dia dapat memutuskan langkah selanjutnya. Tak lama kemudian, kelompok Feng Rao telah menghabiskan energi penghalang terakhir dan menghancurkannya. Retak-retak, gema yang jelas muncul dari area keempat lainnya. Titik-titik cahaya 4 warna tersebar. 4 bayangan melesat seperti meteor di bawah sorotan cahaya merah. Mereka menyerbu ke arah 5 istana. Ganji adalah yang tercepat. Dia hanya bergoyang dan muncul di sebuah istana. Pang Jia dan Han Di mengikutinya dari dekat. Feng Rao, orang yang sangat ditakuti orang-orang datang terakhir. Sementara 3 lainnya berlari ke istana, Feng Rao berhenti, melotot ke arah Xian. Tiba-tiba, bola biru yang diselimuti petir ditembakkan ke arah Xian. Xian bingung. Dia segera merobek penghalang terakhir. Dia mendesak esens Qi di telapak tangannya dan memadatkannya menjadi sinar-sinar halus seperti ular. Dia menangkap bola biru itu. Bola ini cukup kecil untuk dipegangnya dengan satu tangan. Namun, bola itu jauh lebih berat daripada yang terlihat. Bola itu ditutupi dengan beberapa duri aneh. Sekilas, bola itu tampak seperti landak yang melingkarkan tubuhnya dengan petir besar di duri-durinya. Setelah dia menangkap bola itu, kekuatan petir seperti tali mengembun dan melilit lengannya. Petir biru menyambar dan esens Qi-nya menyatu. Saat kesadaran jiwa Xian berkedip seperti yang dikatakan Feng Rao kepadanya, dia menggunakan teknik aneh untuk terhubung dengan area di dalam bola itu. Tak lama kemudian, dia telah membentuk koneksi dengan bola kecil itu. Sekarang dia bisa mengendalikan bola itu. Sama seperti mengendarai kereta perang kecubung, dia bisa memanipulasi bola itu dengan mudah. Sambaran petir bercampur dengan esensi Qi-nya yang membantunya mengendalikan kekuatan petir. Feng Rao melemparkan mainan ini kepadanya untuk menghadapi Han Di. Menurut Feng Rao, Xian bisa menggunakan kekuatan petir di bola petir ini untuk menaklukkan Han Di. Itu bahkan bisa mengganggu domain dewa Han Di. Sambil memegang bola petir di tangannya, Xian tidak tergesa-gesa pergi atau repot-repot melawan Ganji, Pang Jia, dan Han Di, yang sedang berlangsung di istana, hanya melihat Feng Rao dari kejauhan. Feng Rao mengangguk padanya. Dia tidak mengatakan apa-apa setelahnya. Sosoknya langsung memudar. Pada saat berikutnya, dia muncul di dekat Ganji, Pang Jia, dan Han Di. Begitu dia muncul, dia langsung menyerang Ganji.
Domain dewa dari keempat orang ini muncul dalam satu istana. Pada saat ini, Xi Yan akhirnya tahu kekuatan Upanishad mana yang mereka kembangkan. Kekuatan Ganji adalah gravitasi. Di area yang terpengaruh, balok-balok batu yang membangun istana terguncang seolah-olah akan runtuh. Di medan gravitasi ilahinya, gravitasi meningkat beberapa ratus kali lipat. Selain dia, tidak ada yang bisa bebas dari efek khusus ini. Kekuatan Pangjia Upanishad dapat membuat tubuhnya meregang atau berkontraksi sesuka hati. Ketika dia melakukan domain dewanya, jari-jarinya dapat memanjang atau memendek dengan mudah seperti monster. Tulang-tulangnya akan seperti pegas spiral yang dapat diperpanjang 10 kali lipat. Ini adalah salah satu kekuatan Upanishad paling langka yang pernah dilihat Xi Yan. Kekuatan Upanishad Handi adalah menyeret jiwa. Di dalam domain dewanya, bayangan hantu dan iblis bergerak maju mundur. Dia bisa mengendalikan semuanya. Siapapun yang memasuki domain dewa Handi akan terikat jiwanya dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Sekarang Xi Yan tahu mengapa Feng Rao memberinya bola petir. Kekuatan Handi dapat mengendalikan hantu dan jiwa, yang menjadi takut setengah mati oleh guntur dan kilat. Dengan demikian, petir adalah musuh bebuyutan domainnya. Domain Dewa Ganji, Pangjia, dan Handi entah bagaimana aneh. Namun, yang paling aneh adalah domain Feng Rao. Kekuatan Upanishad Feng Rao adalah suara. Ketika domain dewanya diciptakan, suara-suara melengking dan melengking yang tak terhitung jumlahnya bergema. Dia berteriak dan esensi Qi-nya dituangkan ke dalam domain dewanya, menciptakan lebih banyak suara tajam yang terdengar seperti bilah pedang yang brutal. Ketika Pangjia atau Handi menembakkan energi mereka ke wilayah anehnya, di bawah teknik dan mantranya, kekuatan mereka akan terkunci atau meledak. Mereka tidak dapat melukainya. Xi Yan tidak tahu asal-usul sebenarnya dari keempat orang itu, tetapi dia yakin mereka memiliki wilayah dewa yang aneh. Mereka saling menyerang di istana seolah-olah mereka telah melihat harta karun yang luar biasa di sana. Tidak ada yang memperhatikan Xi Yan. Mungkin dalam pikiran mereka, Xi Yan hanyalah karakter kecil dengan basis kultivasi alam Dewa Raja Langit pertama. Dia tidak akan dapat memengaruhi dan mengubah situasi pertempuran mereka. Mereka memutuskan untuk mengabaikannya. Feng Rao telah menggunakan teknik suara aneh untuk menaklukkan tiga lainnya. Dia melengking. Suara yang menusuk telinga dan energinya menjadi tombak tak terlihat yang melintasi ruang, mengarah ke Ganji, Pangjia, dan Handi. Hanya kekuatan aneh Upanishad milik Handi yang dapat mengganggunya. Karena Handi dapat menggunakan kekuatan magis Upanishad jiwa, ia dapat membuat banyak hantu dan kejahatan muncul untuk menciptakan perisai dari tombak suara yang tajam. Ia tidak banyak berjuang. Suara tidak memiliki bobot. Itulah sebabnya kekuatan gravitasi Ganji tidak dapat memengaruhinya. Tombak suara tersebut kemudian menimbulkan malapetaka di wilayah dewa miliknya. Ganji merasa tangannya terikat dan tidak dapat melakukan apapun. Pangjia tidak memiliki solusi apapun. Bahkan jika ia dapat memanjangkan tangannya, ketika suara menyerangnya, ia harus mengecilkan anggota tubuhnya secara instan, mengubah ukuran tubuh dewa miliknya menjadi 10 kali lebih kecil. Xi Yan. Tiba-tiba, Feng Rao berteriak saat bertarung 1 lawan 3. Xi Yan keluar dari penghalang dan berjalan menuju istana. Mendengar panggilannya, ia ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan bola petir. Ratusan sambaran petir biru bergerak seperti belut listrik menuju wilayah dewa milik Handi. Domain dewa miliknya merasakan setiap sambaran petir biru, dan banyak hantu yang terbakar di sana. Kabut biru yang sangat besar mengepul. Domain Dewa Handi hancur di bawah sambaran petir biru. Domain itu tidak dapat berfungsi dengan baik. Nak, kau menginginkan kematian. Handi sangat marah. Karena dia tidak siap untuk melakukan serangan balik, domain dewa miliknya terganggu. Kutukan Feng Rao telah menghantamnya dengan keras. Tubuh dewa miliknya sekarang memiliki banyak lubang berdarah. Dia sangat marah, menatap Xi Yan dengan api kemarahan di matanya. Domain dewa miliknya rusak, membuat kekuatan Feng Rao semakin ganas. Ganji dan Pangjia benar-benar takluk. Mereka tidak punya solusi untuk bergerak. Feng Rao sangat bersemangat. Saat berhadapan dengan dua orang lainnya, dia mengalihkan perhatian mereka untuk sementara waktu dan pergi dengan cepat menuju suatu area di dalam istana. Sekelompok cahaya seperti pelangi seperti pita melesat keluar dari telapak tangannya yang lembut yang terbang langsung ke area itu.
Sebuah pecahan yang tampak seperti cangkang kura-kura dilindungi oleh formasi magis yang ditempatkan di area itu. Pelangi Feng Rao melesat ke sana, menghancurkan formasi itu. Pecahan yang tampak seperti cangkang kura-kura itu hendak jatuh ke tangannya. Tak lama kemudian, getaran terjadi dari 5 istana. Dari formasi lain di 4 istana lainnya, pecahan cangkang kura-kura beterbangan dan berkumpul seolah-olah hendak bergabung dan menciptakan sesuatu yang lengkap dan luar biasa. 5 potong cangkang kura-kura itu dulunya terbelah, tetapi sekarang mereka bersatu kembali, menjadi satu bagian utuh di bawah suatu kekuatan. Pada saat 5 potong cangkang kura-kura itu bergabung, fluktuasi energi magis mekar dengan ganas dari cangkang itu. Feng Rao berubah warna seolah-olah dia bisa merasakan sesuatu yang mengerikan. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi terbang menjauh hanya dalam sekejap. Sosoknya bergoyang dan dia telah pergi sangat jauh dari cangkang kura-kura itu. Tepat pada saat itu, puluhan ribu cahaya 7 warna melesat keluar dari cangkang itu, yang masing-masing cukup tajam untuk menembus apapun. Sinar cahaya lebih padat di dekat cangkang kura-kura. Mereka melesat kemana-mana dan menjadi lebih tersebar. Swosh swosh swosh. Puluhan ribu sinar melesat keluar bersamaan. Handi tidak begitu berhati-hati. Lebih dari 10 sinar cahaya menembusnya. Tubuh dewanya mengungkapkan beberapa lubang spasial. Tak lama kemudian, tubuh Dewa Handi selesai. Bahkan altar jiwanya tertusuk dan meledak tak lama kemudian. Ganji dan Pang Jia dapat melihat bahayanya. Mereka terbang mengejar Feng Rao. Namun, mereka tidak dapat menghindari semua sinar itu. Beberapa cahaya berhasil menusuk lengan dan pinggang mereka yang tampak seperti luka yang disebabkan oleh pedang tak terlihat. Mereka beruntung karena cahaya itu tidak mengenai titik lemah mereka. Tidak seperti Handi yang malang, mereka masih hidup. Mereka bergegas menggunakan pelet untuk menghentikan pendarahan luka dan menumbuhkan daging untuk menutup lubang. Usus mereka tetap berada di perut mereka. Yang tidak terluka adalah Feng Rao, yang melarikan diri terlebih dahulu, dan Xian, yang berdiri paling jauh dari sumber serangan. Xian ketakutan karena ada sinar yang menyebar tepat di sebelahnya. Terlalu dekat. Jika dia tidak mendengarkan Feng Rao dan masuk ke dalam, dia mungkin akan terkena. Semakin dekat dengan cangkang kura-kura, semakin tebal sinar cahayanya. Mereka memadat dan kemudian mengembang. Celah di antara sinar itu membesar saat ditembakkan. Xian dan Feng Rao telah bergoyang di antara celah-celah itu untuk menghindari serangan yang mematikan. Puluhan ribu sinar cahaya membombardir dengan tebal dari cangkang kura-kura sebelum berhenti. Hanya dalam sekejap, cahaya pekat menutupi cangkang kura-kura saat berputar di area formasi energi bening. Ganji dan Pang Jia hanya menyembuhkan luka mereka dan menatap Feng Rao dengan amarah dan kebencian. Wanita jalang, bagus sekali. Keduanya telah bergerak untuk tetap berada di celah di antara sinar cahaya. Mereka tidak terluka tetapi mereka pucat. Rupanya, mereka terluka parah. Kau dan aku sama saja. Jika kau tidak bergegas menyerangku, kita tidak akan menyebabkan reuni kelima bagian cangkang kura-kura. Semuanya tidak akan berubah seperti ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kau pantas mendapatkannya. Feng Rao tersenyum tipis, tidak menunjukkan bahwa dia lebih lemah. Baiklah, jika kami tidak menghalangimu, apakah kau akan mengambil semua hal yang baik? Bukankah itu ideal untukmu? Ya. Jika kau orang yang baik, mengapa kau tidak menyisihkan beberapa hal yang baik untuk kami? Ganji sangat marah. Matanya dingin dan menyeramkan saat dia marah. Pang Jia mencibir menatap Feng Rao sebelum melotot ke Xian. Wanita jalang, kau pandai berhitung. Kau memutuskan untuk bekerja sama dengan anak itu dan membuatnya menahan Handi, yang membuat domain dewanya tidak efektif. Kau sangat licik dan jahat. Baiklah, kalian bertiga segera berencana untuk berpura-pura bertarung pertama kali dan menunggu sampai aku masuk ke dalam perangkapmu. Kau ingin membunuhku, yang terkuat terlebih dahulu. Apakah kau pikir aku tidak akan tahu rencanamu? Feng Rao mengangkat alisnya dan mendengus. Kau dapat berencana untuk menyerangku tetapi aku tidak diizinkan untuk melakukan serangan balik. Xian terkejut mendengarkan percakapan mereka. Dia merasa muram. Tidak ada dari mereka yang baik. Semuanya memiliki niat buruk. Ganji, Pang Jia, dan Handi tahu bahwa Feng Rao adalah lawan yang paling sulit dihadapi. Mereka punya rencana yang sempurna, yaitu berpura-pura bertarung satu sama lain untuk memikat Feng Rao.
Ketiganya akan bekerja sama dan membunuh Feng Rao terlebih dahulu. Kemudian, mereka akan memeriksa harta karun di tempat ini. Bagaimanapun, Feng Rao telah meramalkan rencana mereka. Dia tidak tertipu, jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Xian untuk menahan Han Di, mencegahnya menggunakan energinya secara maksimal. Dia paling takut dengan kekuatan Han Di. Jadi, rencana licik Ganji, Pang Jia, dan Han Di tidak berhasil. Feng Rao, dalam situasi yang berlawanan, telah menang dan menekan Ganji dan Pang Jia. Dia hampir mendapatkan potongan cangkang kura-kura terlebih dahulu. Sayangnya, manusia yang mengusulkan tetapi Tuhan yang menentukan. Bahkan Feng Rao salah perhitungan. Kelima bagian itu bersatu kembali dengan cepat, tidak memberinya waktu untuk menghindari bahaya. Rencananya gagal. Mereka semua memang rubah tua yang licik. Xian menjadi lebih berhati-hati. Saat mereka berbicara, dia diam-diam bergoyang di antara celah-celah sinar cahaya ke posisi yang paling dekat dengan tubuh Han Di yang hancur untuk menyerap ki esensinya yang tebal. Tidak seorang pun menyadari gerakannya ini. Han Di berada di langit ketiga alam Dewa Raja. Meskipun dia sudah mati, energi yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun tidak akan lenyap begitu cepat. Ketika Xian datang, sinar ki esensi yang tidak dimiliki tampaknya menemukan inang baru. Mereka diam-diam berkumpul di tubuhnya. Seluruh ki esensi kehidupan seorang prajurit alam Dewa Raja sangat besar. Xian benci bahwa Feng Rao, Ganji, dan Pang Jia tidak bisa bertengkar lebih lama sehingga dia punya waktu untuk memanen energi yang luar biasa ini. 5 potong cangkang kura-kura telah bersatu. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang? Ganji menggertakkan giginya, menatap Feng Rao dengan marah. Itu adalah bisnis yang bagus tetapi kalian telah mengacaukan semuanya, dan sekarang tak seorang pun akan mendapat apapun dari ini. Kau menyalahkanku. Feng Rao memasang ekspresi dingin. Mengapa kau menyalahkanku? Bukankah kau ingin membunuhku dan mencuri harta karun itu? Kalian semua tidak baik. Tidak ada yang berhak menyalahkan yang lain. Setelah itu, Ganji dan Pang Jia terdiam. Aku tidak tahu harus berbuat apa karena kelima bagian itu telah bersatu. Baiklah, jika kau punya solusi yang bagus untuk melewati sinar-sinar mematikan itu agar bisa dekat dengan cangkang kura-kura, kau bisa mencobanya. Kau bisa yakin bahwa aku tidak akan menyerangmu saat ini. Feng Rao merenung sejenak, namun, dia sedikit kesal. Dia menatap cangkang kura-kura itu sambil menyeka seikat rambutnya yang panjang. Xian berdiri 50 meter dari tubuh Han Di, mengerutkan kening dan melihat ke area itu. Kelima bagian cangkang kura-kura itu saling menempel dengan sempurna. Lingkaran cahaya menopang cangkang itu, mengangkatnya, dan memutarnya. Energi magis yang sangat besar melesat keluar tanpa henti darinya. Tidak seorang pun ingin mendekat dan menyentuhnya. Ganji dan Pang Jia menatap cangkang kura-kura itu dengan rakus. Mata mereka tidak bisa menyembunyikan hasrat gelap mereka. Namun, meskipun Feng Rao telah mengatakan itu, mereka tidak punya solusi selain menatap dan berpikir. Feng Rao tidak menjawab. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bergerak mendekati Xian. Merasa Feng Rao mendekatinya, Xian sedikit mengernyitkan alisnya. Dia mengumpulkan energinya dan memasang kewaspadaannya dengan hati-hati. Kembalikan padaku. Han Di sudah mati. Kau tidak membutuhkannya lagi. Saat dia bisa merasakan kewaspadaan Xian, Feng Rao berhenti berjalan, menatapnya dari kejauhan. Dia tersenyum tipis dan mengulurkan lengannya yang seperti batu giok. Tato biru yang indah itu tampak bergerak di lengannya. Ganji dan Pang Jia tiba-tiba menatap Xian. Karena tercengang beberapa saat, Ganji tertawa jahat. Xian, bola petir adalah harta karun kelas dewa peringkat 2. Kekuatan petir dan guntur bola ini sangat padat dan berbahaya. Rasanya sangat enak saat menggunakannya dan sangat efektif. Kau berpengalaman, kurasa. Apa kau benar-benar ingin mengembalikannya padanya? Jika aku jadi kau saat menerima sesuatu, sejujurnya aku tidak akan pernah mengembalikannya. Pang Jia juga tertawa aneh. Itu adalah harta karun kelas dewa peringkat 2. Sangat berguna untuk meningkatkan kekuatanmu. Kau memiliki alam terendah di antara kami. Dengan harta karun itu, kau akan mendapat lebih banyak dukungan. Jika kau mengembalikannya padanya, apakah kau akan berbeda dari orang bodoh? Dia memanfaatkanmu. Dia seharusnya membayarmu, kan? Ganji dan Pang Jia bergantian memberi nasihat kepada Xian karena mereka ingin memisahkannya dan wanita itu.
Feng Rao tidak mengatakan apapun. Dia hanya tersenyum tipis dan menatapnya seolah sedang menunggu keputusannya. Xian juga tersenyum, menikmati bola petir di tangannya. Senyumnya menjadi lebih cerah. Dia telah melakukan sesuatu dengan bola petir itu. Dia menatap Feng Rao dan tidak berkata apa-apa. Kau menyukainya. Feng Rao membuka bibirnya dan tersenyum. Alisnya yang seperti bulan baru sedikit melengkung. Jika kau menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Namun, aku membutuhkannya untuk melakukan sesuatu. Setelah itu, aku akan memberikannya padamu. Oke. Seorang pria sejati tidak akan mengambil apa yang disukai orang lain. Simpan bola petirmu. Xian terkekeh dan menjentikkan jarinya. Bola petir itu terbang keluar, berubah menjadi sambaran petir biru yang jatuh ke tangan Feng Rao. Bodoh, bodoh. Ganji dan Pang Jia mendengus, wajah mereka jahat. Dia pintar. Feng Rao mengambil bola petirnya. Senyum cerah muncul di wajahnya. Dia melotot ke arah Ganji dan Pang Jia lalu berkata, kalian yang bodoh. Kalian pikir rencana kalian bagus. Lihat apa yang telah kalian lakukan sekarang. Ganji dan Pang Jia semakin meringis. Xian menatap Feng Rao dengan serius. Ketika dia melihat bahwa wanita itu tidak memeriksa bola itu dan malah langsung memasukkannya ke dalam cincin langit fantasinya, dia tersenyum sinis. Xian paham betul bahwa Feng Rao, Ganji, dan Pang Jia adalah orang yang sama. Dia juga tidak peduli padanya. Kalau tidak, Feng Rao tidak akan memberinya bola petir untuk membantunya menghadapi Han Di. Dia pikir kemampuan Xian yang sebenarnya tidak akan bisa melukai Han Di tanpa bola itu. Dan itu juga alasan mengapa Feng Rao tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melakukan sesuatu pada bola petirnya, yang membuatnya tidak memeriksanya. Itu adalah penghinaan naluriah. Seorang prajurit di langit ketiga alam Dewa Raja tentu saja tidak akan memandang seorang prajurit yang dua langit lebih rendah darinya di matanya. Bukannya mereka tidak berhati-hati, mereka hanya tidak tahu betapa mengerikannya Xian. Ketiga lainnya menganggap satu sama lain sebagai musuh terkuat. Dan Xian, di mata mereka, hanyalah anak bodoh yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa memengaruhi pertempuran ini. Di mata mereka, Xian tidak marah. Justru sebaliknya, dia merasa senang. Jika seseorang tidak tahu kekuatanmu yang sebenarnya, dia akan mengabaikanmu, yang membuatnya merasa terganggu jauh di kemudian hari dalam pertempuran denganmu. Xian mengumpulkan energinya dengan tenang, wajahnya tampak rileks. Dia dengan tenang mempersiapkan semuanya dengan saksama. Dia ingin melihat apa yang bisa dilakukan ketiga orang ini.